Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatimah Zubaidi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Langit atau angkasa adalah ruang luas yang terbentang di atas bumi, tempat terlihatnya bulan, bintang, dan matahari, dan juga planet-planet lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah menciptakan bumi dan isinya, kemudian menciptakan langit dan menyempurnakan dengan 7 lapis. Konsep 7 lapis langit telah ada sejak zaman dahulu dan disebutkan dalam Islam. Namun, masih banyak yang belum tahu bahwa ada penghuni di setiap langit tersebut. Dalam Islam, 7 lapis langit dan penghuninya memiliki makna yang lebih dalam dan terhubung dengan kisah Isra Mi'raj. Dalam perjalanan ini, Rasulullah SAW melewati setiap lapis langit, bertemu dengan para nabi dan malaikat, serta menyaksikan berbagai macam keajaiban. Lalu, bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Pembahasan kita tentang 7 langit ini sangat berhubungan dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj menceritakan kisah yang sangat bermakna dalam sejarah Islam. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan rohani yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan Mi'rajnya, Rasulullah melewati 7 lapis langit dan bertemu dengan beberapa nabi pilihan Allah. Ia melewati berlapis-lapis langit hingga akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Talaq ayat 12, Allah pun berfirman, yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Penjelasan tentang kisah perjalanan Rasulullah SAW di langit dan bertemunya dengan para penghuninya. Di langit tingkat pertama, pada langit tingkat pertama Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Pertemuan ini dihiasi dengan Rasulullah dan Nabi Adam saling bertegur sapa. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya. Di langit tingkat kedua, Rasulullah dikisahkan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Pada tingkat langit kedua ini, keduanya pun saling bersikap ramah kepada Rasulullah. Tak hanya itu, mereka pun mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sebelumnya ia kembali melanjutkan perjalanannya. Di langit tingkat ketiga, sesampainya di langit ke tingkat ketiga, Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi yang merupakan manusia yang tampan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Tak lupa, ia juga mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit tingkat keempat, selanjutnya Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Idris alaihissalam di langit tingkat keempat. Nabi Idris dikenal sebagai Nabi yang diberi anugerah berupa pengetahuan. Selain itu, ia juga merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan. Di langit tingkat kelima, pada langit tingkat kelima Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun merupakan saudara Nabi Musa alaihissalam yang selalu mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah. Di langit yang keenam, di langit ini Rasulullah mendapatkan sambutan dari Nabi Musa alaihissalam. Sambutan itu diberikan layaknya sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Nabi Musa pun mendoakan Rasulullah agar selalu mendapatkan kebaikan dalam setiap urusannya. Di langit yang ketujuh, langit yang terakhir,
Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim pun mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Sidratul Muntaha untuk nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidratul Muntaha digambarkan sebagai pohon dengan keindahan yang tak ada bandingannya dan tidak pernah terbayang sebelumnya. Di pohon inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momen inilah Rasulullah pun mendapatkan perintah untuk menjalankan ibadah salat 5 waktu dalam sehari. Itulah ketujuh langit beserta para penghuninya. Wallahu a'lam. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah. Salah hilaf dari saya pribadi. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.